yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat dari berikan hidayah dan dimudahkan untuk meraih jalan menuju hidayah, yakni dimudahkannya kita untuk berkumpul di majelis yang mulia, di majelis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah majelis taman di antara taman surga. Demikian pula orang yang menghadirinya akan disampaikan Assalamu alaikum wassalam, akan turun kepada mereka kemenangan di dalam hati. Wasyatul rahmat, mereka akan dilindungi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hafatul malaikah, malaikat pun hadir di sela-sela mereka, di sela-sela majelis-majelis yang mereka hadiri. Wa taqallahu fi man indah, dan Allah pun akan membanggakan dirinya di hadapan para malaikat. Maka sungguh sebuah karunia yang besar ketika ada seseorang yang digerakkan hati untuk menghadiri taman-taman surga tersebut, yang dari taman-taman surga ini memancarkan ketenangan jiwa. Maka di antara wasilah bagaimana agar seseorang itu dia mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan batin, hadirlah di majelis ini, hadirlah di taman-taman surga. Maka Allah akan mengaruniakan ketenangan hati dan juga ketenangan. Salawat kemudian salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan siapa saja yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengamalkan kemudian mendakwahkan hingga akhir zaman. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-200. Allah firmankan, wa imma yanzaghannaka minasy-syaitani nazghun fasta'idz billahi innahu samii'un 'aliim. Dan apabila datang kepada godaan dari syaitan, apabila datang kepadamu godaan dari syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, fasta'idz billahi, maka isti'adzahlah, berlindunglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu samii'un 'aliim, sesungguhnya Dia Allah adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka Allah Ta'ala melalui ayat ini memerintahkan kepada kita, dan terkhusus di sini Nabi, umumnya kepada kita kaum muslimin yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perintah kepada Nabi itu juga perintah kepada umatnya dalam banyak hal. Maka Allah memerintahkan apabila datang godaan dari syaitan,
hari kiamat dia tidak memberikan godaan kepada manusia. Allah juga menjelaskan dalam ayat yang ke-27 masih di surah Al-A'raf. Allah menjelaskan tentang fitnah godaan yang dilakukan oleh syaitan kepada kita semuanya, bahkan semenjak ketika syaitan itu menggoda bapak ibu kita, yaitu Nabi Adam dan juga Hawa. Maka Allah Ta'ala sampaikan, ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati. Wahai bani Adam, janganlah syaitan itu sampai membuat fitnah kepadamu sebagaimana dia telah mengeluarkan bapak ibu kalian dari surga. Maka syaitan dia senantiasa menggoda manusia. Makanya Allah mewanti-wanti jangan sampai kita tergoda dengan fitnahnya, dengan godaannya. Dan Allah juga menjelaskan bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semuanya. Makanya hendaknya kita menjadikannya musuh, jangan menjadikan teman. Dalam surah Fatir ayat yang ke-6 Allah menjelaskan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Syaitan itu bagi kita adalah musuh, maka jadikanlah dia itu musuh. Jangan kita jadikan sebagai teman. Sesungguhnya syaitan itu innama yad'u hizbahu, dia hanya mengajak kepada golongannya agar menjadi calon-calon penghuni neraka sa'id. Artinya Allah mengatakan di sini ada kata-kata hasr yakni innama, dan kata-kata pembatasan ini faedahnya berarti tidak ada hal lain yang dilakukan oleh syaitan kecuali hanya ini. Dia itu kerjaannya ya hanya mengajak manusia kepada neraka. Maka jangan sampai kita tertipu dengan godaannya yang seolah-olah dia membantu kita. Boleh jadi seolah-olah dia membantu kita. Kamu tak kasih ini, tak kasih ini. Ini sebagaimana ketika dia menggoda Nabi Adam dan juga Hawa dengan godaan-godaan, seolah-olah dia tunjukkan bahwasanya dirinya itu berada di pihaknya Nabi Adam dan Hawa. Akan tetapi ternyata apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kedustaan. Nah, ada satu faedah yang sangat bagus bisa kita ambil dari ayat ini, surah Al-A'raf ayat yang ke-27, ketika Allah Ta'ala mengatakan kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana syaitan telah mengeluarkan bapak ibu kalian dari surga. Padahal yang mengusir Nabi Adam dan juga Hawa dari surga siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, qulna bitu minha jami'a, karena Nabi Adam telah melanggar apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala perintahkan agar Nabi Adam itu keluar dari surga, diusir dari surga. Maka Allah menjelaskan ihbitu minha jami'a,
dikatakan di sini bahwasanya yang mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa itu adalah syaitan, padahal yang mengusir adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Allah Taala menggunakan kalimat yang mengeluarkan adalah iblis, syaitan. Yang mengeluarkan adalah iblis, syaitan. Padahal yang mengusir Allah Taala. Itu disebabkan dikarenakan iblis atau syaitan yang menjadi sebab dikeluarkannya Nabi Adam dari surga, hingga kemudian Allah mengusir. Karena iblislah yang menjadi sebab, maka siapa saja yang menjadi sebab berlaku hukumnya, dia diberlakukan sebagai seorang pelaku. Maka sebab, ya, orang yang menjadi sebab sama saja sebagai pelaku. Yang menjadi sebab dikeluarkannya Nabi Adam dari surga adalah syaitan atau iblis. Maka yang dihukumi mengeluarkan adalah dia, padahal yang mengusir Allah Ta'ala, yang mengeluarkan Allah Ta'ala. Karena yang menjadi sebab adalah iblis, makanya dia dihukumi sebagai pelaku. Maka dalam semua hal ini menjadi kaidah bahwasanya orang yang menjadi sebab dia dihukumi sebagai pelaku. Orang yang menjadi sebab dia dihukumi sebagai pelaku. Salah satu contohnya adalah ketika ada orang memerintahkan untuk membunuh atau memerintahkan untuk mencuri atau merampok. Meskipun dia tidak melakukan, tapi dia yang memerintahkan, maka dia yang menjadi sebab dan dia yang dihukumi sebagai pelaku. Dia pun dikenai hukuman pelaku. Nah, dan hal ini berlaku dalam kebaikan dan keburukan. Dalam kebaikan misalkan ketika kita itu menjadi sebab hidayah bagi banyak orang, maka kita sama saja mendapatkan ganjaran ibadah yang dilakukan banyak orang karena sebab kita. Ketika kita menjadi wasilah hidayah bagi seseorang dan kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita pun mendapatkan hak sebagai orang yang melakukan kebaikan tadi. Maka kita pun mendapatkan pahala sebagaimana orang tadi melakukan kebaikan hingga mendapatkan pahala. Inilah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meminta perlindungan dari godaan syaitan ini adalah perkara yang diperintahkan, termasuk bahkan ketika kita hendak membaca Al-Quran. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, baik itu di luar sholat maupun di dalam sholat, maka kan ada anjuran membaca isti'adzah sebelum Al-Fatihah.
adalah minasyaitonir rajim, dari asyaitan al-rajim. Syaitan di sini yang dimaksudkan siapa? Apakah sama syaitan dengan iblis? Karena di suatu ayat Allah Ta'ala termasuk dalam ayat yang kita baca tadi menyebut iblis itu dengan syaitan. Apa bedanya syaitan dengan iblis? Dan apa bedanya syaitan dengan jin? Dan mungkin apa bedanya dengan manusia? Syaitan, Allah mengatakan dia terambil dari kata-kata shin, to, dan nun. Shin, to, dan nun. Syatona, yang makna dari kata-kata syatona ini adalah bauda, jauh. Bauda itu maknanya jauh. Maka syaitan itu bahwa badi dan ba'idun, dia itu jauh dengan tabiatnya dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jauh dari ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia suka menjauhkan manusia dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia suka menjauhkan manusia pula dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan syaitan itu ba'idun bifiskihi an kulli khairin. Dia itu dengan kefasikannya jauh dari semua kebaikan. Dengan kefasikannya dia jauh dari semua kebaikan. Dan para ulama, termasuk para pakar bahasa, si Bawai, beliau mengatakan dengan kata-kata tasyayyatona fulanun, tasyayyatona fulanun idza fa'ala fi'la syayatin. Seseorang itu dikatakan tasyayyatona, bisa kita maknai seperti kesetanan kalau dia melakukan perbuatan-perbuatannya syaitan. Kalau dia melakukan perbuatan-perbuatannya syaitan. Nah, maka syaitan itu lebih kepada sifat. Makanya dia bisa dari golongan jin, bisa juga dari golongan manusia. Dia bisa dari golongan jin, bisa juga dari golongan manusia. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Ta'ala. Ada beberapa dalil. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas." Ucapkan wahai Muhammad, aku berlindung dari a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas khannas. Was-wasnya khannas. Khannas di sini maknanya adalah yang suka bersembunyi. Dari keburukannya was-was, atau dari was-wasnya makhluk yang dia suka bersembunyi. Siapa yang dimaksudkan khannas di sini? Tak lain adalah syaitan. Tak lain adalah syaitan. Jadi dia suka bersembunyi. Makanya dikatakan oleh Nabi,
di sela-sela saf yang tidak rapat. Maka syaitan itu lebih kepada sifat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan dalam hati-hatinya manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Maka khannas ini dia bisa dari kalangan jin, bisa juga dari kalangan manusia. Jin dia menjadi syaitan ketika dia memiliki sifat-sifat syaitan tadi, jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebaikan, dengan tabiatnya dia jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, suka menjauhkan manusia dari syariatnya Allah Taala. Manusia pun dia bisa menjadi syaitan ketika dia bersikap sebagaimana sikapnya syaitan. Dia suka membisik-bisikkan, mengajak agar manusia itu jauh dari rahmatnya Allah Taala. Dia suka mengajak manusia untuk meninggalkan ajaran-ajaran Allah Taala. Maka ketika itu dia menjadi syaitan. Allah sendiri menyebut dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Khannas tadi, syaitan tadi. Maka ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Maka kadang-kadang manusia itu bisa menjadi syaitan. Kadang-kadang manusia itu bisa menjadi syaitan. Kalau dia bersikap bagaimana sikapnya syaitan, dia dengan tabiat yang jauh dari kebaikan. Nah, dalil tegas yang menunjukkan hal ini ada di surah Al-An'am ayat yang ke-112. Allah Ta'ala mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni. Dan demikianlah kami telah menjadikan untuk tiap-tiap nabi itu dia punya musuh. Dia punya musuh, syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Jadi musuhnya nabi itu ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Nah, syaitan dari kalangan manusia ya orang-orang yang senantiasa menolak dakwahnya para nabi, kemudian meninggalkan dakwahnya para nabi, tidak mau menerima, menyembuhkan diri dari dakwahnya para nabi. Nah, itulah syaitan dari kalangan manusia. Dan Nabi pun pernah bersabda dalam hadis Abu Dzar, Nabi bersabda kepada Abu Dzar. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula dikeluarkan oleh Al-Hakim. Nabi bersabda, ya Aba Dzar, ta'awwad billahi min syayatinil insi wal jin. Wahai Abu Dzar, berlindunglah engkau kepada Allah dari setan-setan kalangan jin dan setan-setan kalangan manusia. Jadi Nabi sendiri menyebut ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Kalau di Quran tadi Allah Ta'ala sendiri yang langsung mengatakan. Maka jangan sampai kita itu menjadi setan, sampai kita menjadi setan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan di sini disifati dengan ar-rajim, disifati dengan ar-rajim, minas syaitani ar-rajim, disifati dengan ar-rajim. Dan ar-rajim itu dia maknanya fa'ilun bimakna maf'ulun.
Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia ini dengan bimasrofiha, dengan bintang-bintang yang telah terik. Waja'alnaha rujukan lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar untuk syaitan, sebagai pelempar untuk syaitan. Ketika syaitan itu dia, sebagaimana di riwayat yang dalam satu riwayat, dia itu mencoba mencuri-curi berita dari langit untuk dibawa kepada siapa? Kepada dukun, dibawa kepada temannya yaitu dukun. Dia curi-curi berita dari langit, dan kemudian ketika dia berusaha mencuri-curi berita dari langit itu, dia pun akan dilempari dengan bintang-bintang. Dilempari dalam penjelasan yang lain disebutnya dia dilempari dengan darah. Dalam surah Al-Hijr pun disebutkan dengan redaksi yang hampir sama. Allah Ta'ala mengatakan, walaqad ja'alna fis-samaa'i burujan wa zayyanaha lin-naadirin wa hafidnaha min kulli syaitanin rajim. Dan sungguh kami telah menjadikan di langit itu ada burujan, ada gugusan bintang-bintang. Wa zayyanaha lin-naadirin, dan kami hiasi sebagai hiasan untuk orang-orang yang melihatnya. Maka adanya langit yang terwarnai dengan bintangnya itu sebagai hiasan yang Allah Ta'ala jadikan sebagai hiasan untuk orang yang melihatnya. Wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim, dan kami jaga langit itu dari setiap syaitan rajim, dari setiap syaitan yang rajim, yang dia dilempari. Dan rajim itu asal katanya sama dengan rajam, makanya hukuman rajam itu dilempari dengan batu. Maka syaitan seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan dia ketika berupaya mencuri-curi berita dari langit, Allah Ta'ala kemudian dilempari dengan bintang-bintang. Makanya disifati dengan rajim, syaitan rajim, syaitan ar-rajim, yang dia dilempari. Bisa juga kita maknai dilemparkan dari kebaikan, dijauhkan dari kebaikan. Maka itulah syaitan. Maka dia lebih kepada sifat. Terus jin, apa bedanya dengan syaitan? Jin itu makhluk sebagaimana manusia. Kita makhluk, jin juga makhluk. Jin, dari kalangan jin ada yang jadi syaitan, dari kalangan manusia ada juga yang jadi syaitan. Dari kalangan jin ada yang jadi syaitan, dari kalangan manusia ada juga yang jadi syaitan. Kemudian bagaimana dengan iblis? Bagaimana dengan iblis? Iblis, dia disebut dengan iblis karena dia telah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kata-kata ablasa, maknanya dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia bersumpah, bima aghwaytani, oleh karena engkau telah mensesatkanku wahai Allah, maka aku akan menyesatkan manusia. Dia bersumpah akan menyesatkan manusia dari jalan yang benar, dari mengikuti rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Maka dia berputus asa, seperti orang ketika dia sudah, karena demikian dia sudah, ya sekalian saja. Maka dia katakan, oleh karena engkau telah mensesatkan wahai Allah, maka ini disebut dengan orang yang putus asa, iblis. Jadi dia telah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sifatnya sama dengan syaitan. Jadi sifatnya itu sama dengan syaitan. Jadi dia menjauhkan dari kebaikan, kemudian dia suka menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan isti'adzah ini dianjurkan agar kita membaca? Pertama, ketika sholat jelas, ketika sholat sebelum kita membaca Al-Fatihah. Bahkan ada yang mengatakan wajib sebagian ulama. Jadi isti'adzah di dalam sholat, ada sebagian ulama mengatakan sunnah, ada sebagian ulama mengatakan wajib. Nah, saking pentingnya dan yang mengatakan wajib berdalil dengan firman Allah, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi." Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala. Jadi yang berpendapat wajib berdalil dengan ayat ini. Dan itu termasuk diantaranya adalah ketika Anda sholat. Sebagian lagi berpendapat itu sunnah, bukan wajib. Itu sunnah, bukan wajib. Maka perintah di sini itu dimaknai sunnah dan bukan perintah yang maknanya wajib. Karena perintah di dalam Al-Quran itu ada bermacam-macam. Ada perintah yang maknanya wajib, ada perintah yang maknanya sunnah. Sebagaimana larangan di dalam Al-Quran itu ada larangan yang sifatnya haram dan ada larangan yang sifatnya makruh. Nah, berbeda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kapan isti'adzah itu kemudian dianjurkan agar kita baca? Kapan isti'adzah itu dianjurkan agar kita baca? Sebagaimana dalam satu hadis. Ini salah satu sampai ada. Oh, saya selesaikan. Yang kedua, ini sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diceritakan di situ istaqbal rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahum inda julus. Ada dua orang yang saling mencaci maki. Ada dua orang yang saling mencaci maki di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami itu sedang duduk-duduk juga di samping beliau. Fa'ahaduhuma yasubbu sahibahu mubghidun wa bi'mara wajhuhu. Salah satunya itu dia mencaci saudaranya karena marah dan bahkan sampai wajahnya itu memerah karena saking marahnya. Maka kemudian Nabi bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qala hadza anhu ma yajib." Aku tahu